Bait Sohibul Wilayah, Bunda Ketua Majelis Taklim Nur Yasmin, beserta seluruh jamaah yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, sebenarnya waktu ini adalah waktu tidur, tapi kita gunakan untuk ta'lim. Dua waktu ceramah itu paling susah. Jadi kalau kita mau ceramai orang itu dua waktu yang paling susah. Dan dua keadaan, orang lapar sama orang ngantuk. Tahu cakarudun atau maliwasan, mereka gitu ceramai napas. Saya abicarogi kayak. Jadi alhamdulillah sitonganna narek kotoma tuntu baraka. Sebenarnya kotoma kada baraka adalah nilai. Jadi tanya kuantitas tapi kualitas. Jadi mega tu istilah maka dana moce dek miko mak baraka moi. Padahal sitongan lah makanja ko mega ina mak baraka. Kama kira. Tapi segala sesuatu narekomelo ki mak bicara baraka, ternyata iya ko tahu pandritata bahwa berkah itu sebenarnya adalah pasti mendatangkan papole atenangan. Agi-agina tenang, agi-agina papole kenikmatan, nyaman, sitonganna itu adalah berkah. Jadi yana tu ampai sitonganna maka namagi masigi niasa tempat yang penuh berkah. Nasaba iya tu koto tamu ko masigi pasti mencekik hawana. Namo kaya palagi mangase. Tapi sitonganna hawa di luar masjid dengan di dalam masjid itu pasti beda. Nasaba resonansi nonroi tawe makasiwiyang. Iya tu malaika makoto tu ina tu ampai nareko angka bola. Tu lima sumpah papinading yang monroi bahkan biasa mapalah hawana. Itu tidak ada berkah di dalamnya. Mabile baraka. Makanya sitonganna mesti ya roboleh ilisari baraka. Peko cara ilisari ko patunjuk ukilalanda agamata itu mak dupa-dupang. Termasuk rumah itu kita membaca ayat suci Al-Quran. Jadi itu mengaji ukuri lalanda. Kanya Nabi kan maka nawiru buyutakum bikiraatil Quran wassalah. La taj'al buyutakum maqabir. Ajamu pancejiki buruk longi bolamu. Ditempati membaca Al-Quran. Sitonganna deto namu telak maka dapat dimengaji ki kemudian tidak. Jadi membaca Al-Quran di dalam rumah itu tidak mutlak maka mesti tudangi mengaji maka dek. Namun setiap tamaki mak bereselengi nabita napai baca kulu Allah itu sudah menghatamkan Al-Quran. Itu yang paling simpel. Makanya nabita itu angka sahabat nasuruh mamal kangir. Jadi setiap masuk dalam rumah itu disuruh mengucapkan salam. Jadi kututama aku boleh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita lanjut membaca assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Kan di dalam ayat Quran surah An-Nur itu fa isa dahal tumbuyutakum fasallimu alai. Narikotama kokilalan nabolamu beresalangi alemu. Makanya kita membaca assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh sambil menyalami Rasulullah. Nampai baca kulu Allahu akatallu supaya orang itu diberikan rezeki yang mudah. Isempoy yang idale na taweya itu tidak susah rezekinya. Di riwayat yang mengatakan tidak akan pakir. Jadi dia itu nama lampe baca ni kulu Allahu akatallu. Ada riwayat mengatakan satu kali tapi kanjana akatallu ipatamma kangi korang. Jadi setiap tamaki bolata tabaca yero. Nah, terutama juga kalau masuk kamar ucapkan salam. Nasabayar beresalangi megalada fungsina. Yaitu kata makada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ia tutup ipintun jinge supaya dia tidak masuk ke dalam rumah. Apa ya ketopole joka tuh pasti itu ada jin yang ikut. Maka ketika kita mengucapkan salam, dia tidak masuk ke dalam rumah. Tapi dua telu tuh amalan, napa guru ngetau pandrita supaya rumah juga itu tidak ditempati jin. Termasuk kan biasa yang nggak biasa itu memotong kuku di dalam rumah itu jadi masalah juga. Dalam kamar. Makanya dianjurkan itu mak jenne ki napa matok bak supaya jin itu tidak melekat nasabak ya rokang angka jin okiawana kan ukue dan itu panas. Ini tuh nama dari kamar ada nurule mulre matinro ada kipas angin tapi hawanya panas itu karena jin kuku. Ah makanya itu ampe anjurkan mas jenne ki jolo napa matok bak. Utamanya kalau hari Jumat kita biasa mau sholat Jumat, biasa mau motong kuku. Mestinya dia sunnah Jumaki jolo napa matoba. Itu yang paling utama. Biasa tuh mereka tahu matoba jolo napa lo dia. Terbalik. Jadi nareko angka kanu pulak gapolo ko watakalebe dalam keadaan suci. Itu tidak pernah berhenti bersikir hingga dia hancur. Makir. Jadi dianjurkan itu para ulama kita. Pada itu kita matoba kan jari telunjuk. Jari tengah, jari manis, jari kelingking baru kembali ke ibu jari. Jadi mapamulo ko ki pajalo sebelah kanan apa rewak lo malin do limai ko pulat tu nyoko nak limai. Begitu juga sebelah kiri. Orang yang memotong kuku seperti itu kan tidak kena penyakit kulit. Ko caki nakan napano ya tu tak pakai. Insyaallah tidak kena itu. Jadi itu ada di kitabnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang kita tadi tawassul menggunakan namanya. Sitonganna tawassul itu ada 4 ulama wali kutub itu bisa kita. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Ahmad Ar-Rifai, Syekh Ibrahim Ad-Dasuki dan Syekh Ahmad Al-Badawi. Itu. Jadi ada beberapa tapi ada 4 ulama wali kutub itu yang biasa dijadikan sebagai tawassul. Kalau Syekh Abdul Qadir Jilani itu kan Sultanun Aulia. Syekh Ahmad Ar-Rifai, Syekh Ibrahim Ad-Dasuki dan Syekh Ahmad Al-Badawi. Itu jadi, tapi kalau Syekh Abdul Qadir Jilani ya sudah. Kita di jalur situ, di Nahdlatul Ulama itu di situ. Kemudian, Irya Sange Baraka juga berkaitan dengan malaikat. Maka daki Baraka angkatau kaitan nasiba malaikat. Makanya di subuh hari itu berkah. Biasa ki tu korewa ki saya nukan. Biasa korewa ki boleh masigi angkatu hawa. Ko boleh masam paja subuh ya, hanya salat subuh. Kau boleh ki masam paja subuh biasa tungkah hawa macake kena ki agak sejuk. Itu sebenarnya hawa itu ditarik. Talayar. Taiso itamo ko atakaleta napat talilaw doang mancaji pak bura. Itu hawa yang memang dihembuskan itu. Itu di subuh hari. Jadi makanya kan malaikat itu masih ada. Apa itu malaikat? Ya namanya lo natama subuh noni. Yang jaga di siang hari. Untuk penjaga malaikat yang jaga di malam hari kan dia pernah rewa. Apa dia pernah pita tanah. Pita tanah apa selesai tugasnya. Makanya ketemu di subuh hari. Itulah sehingga kenapa sholat subuh disebut sholat yang disaksikan para malaikat. Nah sebab 2 kelompok malaikat ketemu di subuh hari. Disitulah doa diijabah. Zikir sangat istimewa, sedekah di waktu itu didoakan oleh para malaikat. Kemudian sholatnya juga disaksikan karena memang 2 kelompok malaikat itu. Ya tahu naro sampajam merejing ijama. Apa ia nang angka resonansi malaikat pasti mabasaki matinro. Yan itu ampe ko tamete masigi magampala da cakarudu karena memang malaikat. Utamanya ko jumai. Wai, yan atama nendre da pakatoba ko mimbarai karena para malaikat itu kan sudah bersap-sap. Sehingga orang mudah tidur. Ya makanya guru, ulama-ulama tasawuf itu mendeteksi. Maka kalau mau tahu resonansi malaikat, maka gampang. Malam Lailatul Qadar itu bisa dideteksi lebih awal. Narekonapai mangaribin atau tacakarudulada maka dan noni malaikatnya. Itu bisa kita tahu. Jadi ulama kita dulu itu hanya mendeteksi itu. Jadi magampang matinro. Iya. Jadi nang kataw pa magampala da matinro, may malaikat na to. Atau sekali setan. Iya. Iya. Jadi itu resonansi malaikat ya. Istilahnya pasti ada pengaruh ki. Nah, makanya di subuh hari
Itu banyak malaikat. Makanya tuh, kong tahu ciamatin ramatana, termasuk zikir yang dianjurkan itu, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Dia satu enggak tahu tak dengar ciamatin ramatana. Suruh baca itu, insyaallah tidur itu. Enggak usah makan obat tidur. Tak lama toh? Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu dibaca dari kong kata ucia batin Ramadan. Biasa itu ada orang yang tidak mau tidur mata. Itu sebenarnya gangguan jin. Nah, ya toh si kocet tenang hatina, itu ada hadis itu. Siapa yang membaca 3 kali atau 7 kali, Allah akan menghembuskan hawa dari dalam surga. Jadi angka hawa lai kiringan ngipole surga, tapi dia ni hembuskan langsung ke kalbunya. Jadi oki atinna, ya nang katau dia na matanna papenadina, kita suruh baca 3 kali atau 7 kali kata Nabi. Keistimewanya yang kedua, maka dia Nabi siapa yang membaca 3 kali atau 7 kali, aku yang akan menggenggam tangannya. Jadi Nabi maka tanili mata dan itu akan mengantarkan masuk ke dalam surga. Itu janji Nabi. Doanya itu pendek. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Itu. Ya, makanya zikir itu kan sebenarnya pendek tapi itu padilanya luar biasa. Zikir-zikir yang itu jangan ditinggalkan, Bu. Paling tidak kalau sudah sholat subuh kita baca itu. Itu untuk ketenangan. Namo maga susana, namo maga rajina keadaannya kita baca ya. Maka kalbu akan tenang itu. Bahkan anak yang tidak bisa tidur di tengah malam, di malam hari itu juga didoakan itu pakai baca itu. Dan banyak, makanya ulama kita di kitab-kitab hikmah itu banyak. Saya sering mengajarkan hal seperti itu karena sebenarnya itu mudah. Cuma kadang-kala kita tidak menemukan keutamaannya itu. Maka aku pelik gunanya. Iya. Ya kau nggak tahu madari kan kemakoro. Dia itu gageng rena, dia itu gagak tahu newa mapangewang, tapi itu 5 kali lepas pinadina. Tidak tenang. Makanya baca itu. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Jadi itu dibaca 3 kali atau 7 kali. Memang dalam riwayat itu disebut 3 atau 7. Nah, iya. Tapi kalau saya rata-rata selalu kalau amalan itu ambil 7-nya, jangan ambil 3-nya. Tali rupitu Karena angka 7 itu angka istimewa sebenarnya. Jadi kalau zikirnya itu ambil 7. Tapi tadi itu kalau dia matiin rumah teh, ya tuh si kumatiin ricia moto, agak tahu sih. Kan ada begitu, tidak bisa bangun. Sebenarnya di dalam Al-Quran itu ada alarm, Bu. Ada alarm itu bukan handphone. Ada alarm di Al-Quran itu, di suratul Kahfi. Iya kota baca ya ron apa tetap maka damai kak moto tetek seko eliwa tetek liwat seko menek pas itu akan bangun. Maka daki tetek telu liwat pitu menek pas itu kita akan bangun. Dibangunkan langsung itu. Itu alarm. Itu cuma 1 ayat. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Langsung tersebut tatesya tame moto. Baca itu. Itu alarm di dalam Al-Quran itu. Apa lah nih? Suratul Kahfi itu, Bu. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Itu alarm. Nggak usah pakai alarm HP. Cukup pakai itu. Ya malah kan ada di suratul Kahfi itu. Ujungnya. Tersapai. Ibu dan dia surah dan aku tanam bumi. 109 ya. Jadi memang di dalam Al-Quran kan begitu, Pak. Ya. Sebenarnya begini, dalam hidup ini, Pak Bu, memang kita itu butuh doa. Kita itu butuh doa. Setiap langkah itu Nabi itu selalu mengajarkan, dimanapun dan dalam keadaan apapun itu kita harus selalu ada doa. Yang kalinya te barasi ngang kapak dongena,
melihat matahari tenggelam ada doanya, melihat bulan purnama ada doanya, mau meninggalkan rumah ada doanya. Cuma itu doa meninggalkan rumah, komiki salai bola, itu kan sebenarnya 3 doa yang disatukan. Bismillahi tawakkaltu, itu kan bismillahi tawakkaltu, itu satu doa. Alallahi, itu juga satu doa. La haula wala quwata illa billah, itu juga satu doa. Cuma itu digabungkan. Yang biasanya kan orang, makanya itu kan ada yang baca bismillahi tawakkaltu, itu kan satu doa itu. Nah nigi baca itu kan dijamin. Bismillahi tawakkaltu berarti dia sudah di dalam genggaman Allah. Alallahi itu sudah dicukupi kebutuhannya. La haula wala quwata illa billah, maka orang itu Allah yang menjadi penjagaan jaminannya. Makanya ya kena baca itu bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wala quwata illa billah, lai jamingi salama, lai jamitui kecukupan rezekinya dalam perjalanannya itu. Kemudian yang ketiga, Allah juga melindungi dia dari segala macam musibah dan bala. Jadi ibajir itu 3 doa yang disatukan sebenarnya. Jadi keutamaannya. Makanya cuma kadang doa-doa ini kita baca yang paling pendek. Jadi kan rata-rata kayak baca munyaro, pemiki jokah. Cuma kadang tuh yang lupai. Padahal sebenarnya yang paling utama itu kalau kita mau jalan, ada beberapa itu, termasuk alam nasrah. Terbacai. Surah Al-Ikhlas. Terbacai. Kemudian baca Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Tidak usah disambung. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tidak usah. Cukup Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Sininna agagamelo itu rusuh, itu pasti dimudahkan. Makanya dibaca alam nasrah 3 kali. Tapi saya diijazahkan. Salah satu mursyid kami itu mengijazahkan. Alam nasrah itu dibaca. Itu ada pengulangan. Jadi ada pengulangan itu. Alam nasrah laka sadrak dan kasir alladzi angkara wa rafa'na laka zikrak. Wa rafa'na laka zikrak. Itu diulang 3 kali. Jadi diulangi kata lu. Kemudian patutun wa ila rabbika farghab. Itu juga diulang 3 kali. Namo cicam dibaca komakirab. Jadi ya komeki baca kata lu aja na tulangnya rona ayat 3 kali. Tapi ya ko cicam kita baca diulangi 3 kali. Itu sama. Iya. Jadi saya dapat ijazah itu untuk itu. Kemudian surah Al-Ikhlas akatelu ipatamarkan ikorang ngalewe. Kemudian yang kedua itu dijamin. Napai baca Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Jadi sininna yaromelo yurusu dimudahkan semua. Jokkan ini apa baca? Kalau mama langkah itu bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Nah, ya biasanya kayak kita baca. Ya biar baca murah. Bismillahi tawakkaltu. Makanya itu di ogi nak kibuan ni lego-lego. Keras. Di situ singgah dulu-duduk. Itu masih rumah tapi itu sudah di luar pintu. Oko kiro lepang ipakan jakinya napai baca alam nasrah siba Al-Ikhlas. Ipatamakan ikorang ngalewe napa ibaca Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Ingarani kadaga melo yurusu. Diminta kepada Allah dimudahkan insyaallah. Itu kemudian juga nikmati baca bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Namo angka susah insyaallah dimudahkan. Iya. Jadi saya itu Bu terus terang iya ko makada mamula ni mungkin terlambat nih. Ko joka kiko maki terlambat nih saya sudah pakai itu. Pakai itu Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Jadi saya juga dapat amalan dari salah satu suryat Datu Kalampayang itu tentang amalan kalau dalam perjalanan zikir. Jadi untuk cepat itu biasa dipakai. Jadi kalau kita pengajian muslimat atau terlambat, tapi yang penting aja sengaja terlambat. Jadi biasa dibaca itu supaya bisa tiba tepat waktu, dimudahkan. Jadi engkau. Tapi saya anukan kalau doa-doa itu yang paling tidak alam nasrah. Bahkan mengamalkan alam nasrah 100 kali dalam sehari, itu anak-anak kita itu insya Allah akan diberikan tempat yang baik. Jadi aja nata anu makada magar rumah tu zaman anak aku kamu anda usah pikirkan.
Amalkan saja alam nasr 100 kali dalam satu hari insya Allah. Jangan kurang dari situ. Iya, baru minta berkahnya. Insya Allah anak-anak kita itu akan diberikan tempat yang baik. Iya. Itu di dunia, bukan hanya di dunia, tapi juga mendapatkan keistimewaan di akhirat. Kenapa? Surah Al-Insyirah ini adalah surah khusus yang dihadiahkan kepada Rasulullah. Iya, itu hadiah khusus. Makanya surah itu ada 2 surah itu yang sebenarnya agak istimewa, Pak. Satu surah Al-Kautsar, Inna A'taina. Itu agak istimewa itu. Karena siapa yang menghafal kata Nabi dan cinta surah itu, maka dia mendapatkan syafaatku kelak. Karena hanya surah itu yang turun menyebabkan Nabi itu tenang kalbunya ketika anaknya Ibrahim wafat. Nah, surah Al-Kautsar juga ini perintah berkurban kan. Apalagi ini dekat kurban. Ibu-ibu muslimat ini pasti banyak berkurban ini. Insya Allah. Iya. Tapi kalau suaminya masih hidup, nah satu jangan masuk kita, Bu. Kasih suami tak, nah dia yang masuk namanya. Iya, ikutkin saja. Jangan bilang, nah saya dapat uang, dak. Kasih suami tak. Lakaita tapakarobah, tasuri paciuki. Iya, jadi dia cuma mengatakan kurban ini untukku, istri dan anak-anakku. Nah, jadi suami tak mendapatkan sunnah ainiyah, anak dan istri itu menggugur karena dia sunnah kifayah. Iya, ia miko benewe tama asana itu hanya untuk dirinya. Tapi kalau suami yang masuk itu untuk istri dan anak-anaknya. Kecuali tinja, nasar, memang ngaseta. Iya. Jadi kalau nasar dan nasar itu tidak boleh kita ambil, mesti disedekahkan semua. Nah 2 tuh barakat. Satu arami, satu bagian itu, sapa sidak ke mana? Ko tinja, karoba tinja. Nah, kakak matinja Pak, biasa tuh makunri magala matinja. Cede-cede matinja sih, cede-cede matinja sih. Iya. Padahal sebenarnya enggak boleh banyak nasar itu. Nabi melarang. Jadi Nabi tidak melarang nasar, tapi dia melarang kita banyak nasar. Jadi denat tengi Nabi tatai matinja, tapi tengi Nabi tatai mega tinja. Nah sebab makadai onron na makasibit tau seke. Betul Pak? Ya kalau lulus anakku mau puasa talungas, oh ya dia lulus dia puasa. Gitu. Jadi onronna beribadah orang kikir itu adalah nasar. Makanya itu tinja si bawa niat cede ba bedana. Maka kama pegawai maka daya ko terima mui gaji ku mantu mereka maka robah. Itu niat itu. Ternyata tinja bukan nasar. Memang balu bola nasar. Ya ko taralamui bola aku mereka maka robah niat itu bukan nasar. Nanti berubah ketika ditukar. Ya konali teh bola aku 100 juta maka robah itu sudah nasar. Karena menetapkan rezeki untuk ibadah. Ya kotara lami otoku meka maka robah niat nih itu. Ibu maka konali teh 100 juta otoku maka robah tinjak nih itu. Beda itu. Jadi kadang-kala kita kan tidak bisa membedakan. Dan usahakan kalau mampu, tapi itu kan maki Bu. Saya penting luruskan ini. Standar minimalnya kurban itu disebut, tapi untuk jumlah maksimal itu enggak. Ini yang banyak orang keliru. Jadi itu karobae, dia itu tentukan maksimalnya deh. Standar minimalnya mina tentukan. Maka dia sapi maksimal pitu asam. Kalau kambing itu 1 orang. Itu yang ditentukan. Tapi untuk ke atasnya itu tidak. Maka dasi ditahu 10 sapi boleh. 100 sapi sih ditahu bisa. Makanya Nabi Ibrahim itu berkurban. Sisa bubembe 100 unta. Karena memang maksimalnya tidak ada. Puluk komi alabon na tahu ya kau telu sapi menagere silakan. Yang disebut itu minimalnya. Makanya lo to sogi aja na talo macili kang yali tataci dito pasang aja na tamesen nih pada ketua muslimat cidi. Iya mestinya kan begitu. Makanya tidak ada itu yang untuk ke atasnya tidak, yang ke bawahnya itu yang dianukan bahwa ini yang paling kecil. Si di sapi pitu kok bagi ya rupa dicedek. Kalau mampu satu-satu. Iya. Jadi itu kuncinya ya.
Makanya kayak bupati, mestinya bupati itu setiap kecamatan dan kekerubana. Iya. Jadi aja tak ada mampu muki mali sapi sidi. Tapi lo topi sapa aku rasa pacu aku tu pitu asa kawe. Ali ni cidi sapi tak keruban untuk ini. Makanya itu kurban. Usahakan selalu memberikan yang terbaik. Nama kira. Makanya tidak ada ibadah yang paling dirindukan oleh Allah kecuali ibadah 10 pertama bulan Zulhijjah. Bahkan mengalahkan pahala jihad fisabilillah. Kecuali orang berjihad meninggal di sana hartanya juga semua disumbangkan, itu baru mengalahkan. Tapi selama tidak, itu tidak bisa mengalahkan itu. Jadi ibadah yang paling dirindukan oleh Allah adalah 10 pertama bulan Zulhijjah. Makanya disebut walayalin ashar. Walayalin ashar itu menurut ulama kita itu ada 3. 10 pertama bulan Zulhijjah, 10 pertama bulan Muharram yang Asyura, 10 terakhir bulan Ramadan. Iya. Makanya dia menimiki ma puasa-puasa ki, mapa mulai 1 sampai 10 tak puasanya. Angka kama dia pernah selesai puasa Ramalana. Kan masih ada biasa kan? Iya, puasa sunnah Zulhijjah nih, puasa 1 sampai 10. Ya kode itu lemalai si dilatu 10, talai 8, 9, 10. Ya kode itu lemalai aserana nah. Ya kode itu lewat aserana 10 natona. Iya. 10 Zulhijjah kan lebaran toh? Iya, tak puasanya di situ. Makanya disunnahkan tidak makan baru pergi lebaran. Karena itu dinilai 1 hari puasa. Makanya sebenarnya kan 8, 9, 10 itu sunnahnya. Hari Tarwiyah, kemudian Arafah, kemudian hari Lebaran. Hari Lebaran itu tidak puasa 1 hari. Cuma disuruh tidak makan, kemudian pergi Lebaran. Karena itu terhitung 1 hari puasa. Makanya Idul Adha selamanya disunnahkan tidak makan. Jadi komeki lo malepa aja tanda jatinu, boleh pi malepa. Itu dihitung 1 hari puasa. Ya mikomeki ma puasa seso itu diharamkan. Nah, makanya 8 itu disebut hari Tarwih karena itu masih ragu. Nah, sama mimpinya Nabi Ibrahim kan, ketika disuruh menyembelih anaknya, maka datang mau aja boleh pun Allah Taala ya mana kah aja suruh kak giri anakku kan begitu, agak kelewatan menurut dia sehingga dia ragu. Nanti di 9-nya itu mimpi lagi, baru mengatakan memang perintah Allah. Nah, jadi 9 itu Arafah, hari Arafah, dan itu menghapuskan dosa 2 tahun. Makanya 9 Zulhijjah tak puasani. Maka dah kau nasi diletu 10 kutule, kode tulei cukup 8, 9, 10. Ya kode tulei 10 aseran atau 9 hari Arafah. Ya kode mau patule ma puasa kor. Kau tu dah 10 nak, ya ru puasa sijang ya. Sijang nih. Jadi ya ku yang mau parode tulei makun ru togang. Kan begitu. Jadi dan ingat itu kan sunnah, bukan masuk kategori wajib. Cuma dia sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Iya. Tapi puasa 8 Zulhijjah itu menghapuskan dosa 1 tahun. 9 Zulhijjah itu menghapuskan dosa 2 tahun. Makanya si tongan na kuma puasa tes arwana si baserana kalau tahu dosa na susu itu. Dosa yang 2 tahun itu yang lalu sama yang sekarang yang akan datang. Maka namanya matu pelik talagame mani dosa. Toma dosa nah sebenarnya enggak. Maknanya itu bahwa Allah menjaga hambanya supaya dia tidak melakukan dosa selama 1 tahun. Itu maknanya dihapuskan betul kan. Nah, laisusir dosa melo enajama. Sehingga dia terpelihara untuk tidak melakukan dosa maksiat. Jadi tasapa ya roh amalangi wadingi jaga iki gangkan Jumat misalnya dari Jumat ke Jumat, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Tasapa ya roh ada itu. Ada sikir yang menjaga dari Jumat ke Jumat, dari hari ke hari. Makanya kan kopura kimat Jumat kan ada itu amalan yang 77 tuh. Itu kan hadis Nabi. Fatihah kapitu, Qulhuwallahu kapitu, Qul a'udzu birabbil falaq kapitu, Qul a'udzu birabbin nas kapitu. Kemudian ayat kursi kapitu baru bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim akapitu. Magai itu dijaga tidak akan kena musibah sampai Jumat yang akan datang. Iya ro tasappa makiro supaya jaga memang nih sebelum yola. Kan begitu. Amak kami menilaletak nampak tora. Ini ulama kita dulu kan yakin insyaallah tidak kena musibah sampai ke sana. Itu yakin. Kenapa? Karena memang ada amalannya. Dan itu hadis Nabi. Ini tuh nasa tema kada palap itu susun dan Nabi tak. Itu dipakai. Kama kunraya dia tahu loma Jumat tuh. Iya kok. Lomo ki. Alhamdulillah. Yang pergi sholat Jumat. Iya. Kalau banyak pergi alhamdulillah. Yang tidak sholat Jumat nanti sholat duhur.
Ya okotoni ro tabaca ya ro amalane. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa ganini bifadlika amman siwaka. Akap itu pulau. Supaya yalengi dalek magalete. Rezeki yang tidak disangka-sangka. Itu kan hari Jumat. Ya kuidi aronewe ka ku pergi majuma. 2 amalan itu jangan tinggalkan tempat sebelum dibaca 2 amalan itu. Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi masing-masing 77 kali. Kemudian baca Allahumma kfini bihalalika an haramika wa ganini bifadlika amman siwaka 70 kali, itu baru sholat sunat. Insyaallah. Itu amalan khusus itu. Itu kalau hari Jumat. Aja tuh masih lari madek. Assalamualaikum salam kalau lupa nih masuk. Itu penting. Itu amalan yang sangat bagus Bu, untuk anukan. Jadi kadang kan ada yang menambah. Kalau saya cukup itu sudah cukup. Itu hadis Nabi untuk keselamatan dari Jumat ke Jumat. Iya. Iya kok ayat kursi, ya antara sholat, antara sempaja siba sempaja. Makanya kan Nabi tamakada, siapa yang membaca ayat kursi sesudah sholat fardu, maka yang mengantarai dia dengan surga itu cuma kematian. Agama nero. Maka dia kui baca mu ko to pura masampaja paralu, iya ko to mate pasti ku surga. Makanya dia mengatakan yang mengantarai betungan na ya mimpi dia mutama surga pak dia pemumate. Ya begitu. Makanya dia mengatakan yang mengantarai kamu dengan surga hanya kematian. Jadi bahasa halusuna ya ro demi mumate mimpi dia mutama surga. Ya begitu. Makanya baca ayat kursi setiap selesai sholat fardu. Baca ayat kursi jangan dibaca saja, mesti ditadabburi juga. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Semua itu Allahu la ilaha illa huwa al hayyu al qayyum la ta'khuzu zinatu. Semua itu 10 terserah menunjuk ke Allah itu di ayat kursi, dan sama jumlah huruf basmalah itu 19. Iya. Jadi kalau kita mau ada kuncinya itu Pak, itu kode. Istilahnya kita mengatakan coding, kalau dalam ilmu hikmah itu coding. Kenapa ayat kursi itu menunjuk ke 19? Ada 7 mim yang tersembunyi. Itu sama dengan 7 huruf yang tidak terdapat di suratul Fatihah. Kenapa menunjuk ke 19 itu untuk ke asma Allah? Karena juga lafaz basmalah itu ada 19. Itu coding itu Pak. Kalau orang tahu itu, wah itu ibu-ibu harus tahu itu. Itu kuncinya itu. Jadi basmalah kan ada 7 huruf itu yang tidak terdapat di suratul Fatihah. Dari huruf hijaiyah itu kan ada 7. Cari itu. Itu ditulis di kertas baru disimpan kalau di kendaraan. Deni nawi tahu kendaraan tak kok. Selama ada tulisan itu insyaallah. Ya. Makanya orang mengatakan cari 7 huruf yang tidak terdapat di suratul Fatihah. Itu ditulis. Biasa disimpan di pintu itu ditulis. Itu ulama-ulama hikmah itu simpan. Enggak. Aja nu pedangi tesapa ban. Iya, di situ tesapa iko ipodasik. Iya, itu kan ada itu. Jadi makanya ulama-ulama kita dari dulu itu sebenarnya itu doa-doa seperti itu penting, mengajarkan itu. Utamanya kita di Nahdlatul Ulama. Tadi sebelum saya ke sini saya sempat membuka-buka kitabnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Jadi ada 5 kitabnya itu saya buka-buka dan baca, ada beberapa wasiat beliau itu. Jadi saya mengatakan memang kita di NU ini harus dijaga, mulai dari yasinan. Maka dia kan sekarang banyak yasinan bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah, Maulid bid'ah, pokoknya bid'ah mana? Tahlilan bid'ah, doa bersama bid'ah, nusulul Quran bid'ah, pokoknya hari ini bid'ah 30-40 bid'ah. Ya komiki mewah. Dan dulu mewah. Dan dia menguasai media, menguasai apa, enggak usah. Cukup amalkan saja terus. Ayah sina bawa nih aja tapat tu amal luki aja mameraja pajamo tu. Itu kan itu aja kuncinya. Iya, lagi itu. Sebenarnya begini, Bu. Kita ini enggak salah. Kita ini enggak salah, mengamalkan itu enggak salah. Dan agama itu kan punya sanad. Iya, kita enggak salah. Ulama-ulama kita dulu itu sudah mengajarkan. Cuma kadang-kala kita itu enggak tahu dalilnya. Nah sebab memang tomat tadi ulo dia itu nang kena kumacara itu pandita na pun kada kibri hadis sana. Di nangka yang orang tua kita yang hari di sini ko guru ta kali sidendre. Dia mana kena kada kibri hadis sana po. Di nangka. Ya nak kena guru ta
amalkan insya Allah buang. Barakat nama kami itu. Iyo pun namun dia mako. Kau dia pun baca hadis sana. Segera hadis sana. Sini pun hadis sana. Semoga. Udah hadis sana itu jamai. Penduduk. Iya. Jadi makanya Yasinan itu amalkan. Kenapa surah Yasin? Di dalam Al-Quran itu kan kita tahu. Jantungnya Al-Quran itu kan surah Yasin. Kalau disari 30 juz itu disari itu ada di surah Yasin. Makanya surah Yasin itu kan 83 ayat. 83 ayat itu dibagi 4. 4 kemudian diselakan 3 ayat. Makanya yang 80 ayat itu dibagi 4. 20 ayat itu untuk kehidupan dunia, 20 ayat itu untuk kehidupan setelah kematian, 20 ayat itu setelah di padang mahsyar, dan 20 ayat itu pakaian untuk masuk ke dalam surga. Kemudian 3 ayat terakhir itu, yang pertama adalah untuk meliputi segala ciptaan, yang kedua dari terakhir adalah itu untuk menunjukkan kekuasaan Allah, dan yang terakhir itu adalah liputan untuk seluruh kehidupan mulai dari awal sampai akhir. Makanya dibagi 4 kemudian ditambah 3 ayat, makanya 83 ayat. Itu. Makanya terbagi itu. Makanya ada ulama itu setiap selesai 20 ayat dia singgah kemudian berdoa. Itu kalau dia pakai amalia surah Yasin. Ada juga yang singgah di kalimat mubin itu. Nah, kita tadi pakai salamun qaulan min rabbir rahim. Nah, di situ kita singgah kemudian kita menambah. Mestinya kan diisi doa. Di situ salamun qaulan min rabbir rahim kemudian kita mengisi doa. Ternyata cek kosong itu kita bisa isi apapun. Makanya ketika sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ada beberapa aliran tarekat itu mengatakan malaikatnya tidak pergi. Angkatau maka made, kata maka de, mundur memang mataru betul. Dan itu kalau menjadi saksi. Semua menjadi saksi itu kan kuncinya. Itu menjadi saksi. Seandainya tangkalinya itu berbicara, dia kan kita akan dengarkan dia itu menangis. Di masa sahabat kita dibuka di Sunan Abu Daud. Saya baca itu di kitab Sunan Abu Daud. Sahabat Nabi mengatakan hal biasa. Betulnya anu lumrah di kalangan kami mendengarkan makanan berzikir sebelum kami makan. Hal biasa itu hadis di Sunan Abu Daud itu. Jadi ya waktu sahabat Nabi takomelo itu karena kuatnya dimakan sahabat yang nggak biasa itu ya. Dia nggak biasa karena memang lumrah di kalangan mereka karena ketajaman kalbunya. Musafah dia. Makanya upui di kakong kagaga mana anak dia si tanah kaparo. Tapi di kalangan sahabat begitu. Bahkan ketika Nabi kan meninggalkan mimbarnya toh. Terinang kali nggak sahabat. Rewat Nabi tasapui maka dah aja namu tarisi bawa kimato kilala nasurugan. Apa mamako? Itu. Dan jangankan cuma didengarkan di zaman dulu. Sekarang kan tidak. Maka tempat yang kita tempati tidak riasa mak barakah. Nah sahabat dia yang mendoakan kita. Itu baru di namanya lo palari bina rekod tahu bina suruh bawangi nasi ko na bawa itu lo palari bina rekod tahu bina suruh bawangi nasi ko na bawa itu di namelo oke itu yolo na suruh pui mamendre na moto bicu ko talo ko pui mama barasajo ko tiase kan begitu karena memang dia yakin bahwa saya harus dulu bersolawat di sini baru mengambil itu ini riasa barakah sesimpelnya kan maka dia ko barasaji kan malampe sesimpelnya nanti nak asap baca doang. Nama kira. Hukuman itu bu. Yang sekarang orang banyak salahkan. Nasabak mempuncuk bahang itu liar nasapa. Angkamu gaji bicara hadis. Nah itu matahari ulama dulu itu tidak mencari lagi hadis karena amaliyahnya itu sudah Al-Quran dan hadis. Pangkau kena aku rasiwa hadis. Kedo-kedona. Yo pun namun dia apa nasapa. Kadang kegejar hadis. Kan begitu. Nah, ini yang penting saya wasiatkan. Kita semua ini yang muslimat, lakukan itu, Bu. Jangan tinggalkan itu. Dan itu tidak itu aja. Jadi ini jangan ditinggalkan itu. Saya istilahnya punya jalur, enggak. Amin. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man khatara fi majlisina hadha binuril ma'rifah wa ilmil muqasyafah wal basirah wal iman wal islam ya fattah ya alim iftah qulubana wa qulubahum mutarifin rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil halalana. Profesor Dr. Haja Mudana Said selaku Ketua PC Muslimat Kota Parepare beserta seluruh jajaran pengurus muslimat yang sempat hadir yang kami muliakan dan kami takzimi Bunda Ketua PC Muslimat Kabupaten Segram beserta seluruh jamaah JSM, jamaah Safari Muslimat
dan terkhusus Sohibul Bait, Sohibul Wilayah, Bunda Majelis Taklim Nur Yasmin, beserta seluruh jamaah yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Sebenarnya kotomaka ada baraka adalah nilai. Jadi tanya kuantitas. Kak Moy. Narik